Mereka mengatakan apa? Di akhirat kelak yang penghuni surga enggak bakalan ke neraka. Yang penghuni neraka enggak bakalan ke surga. Inilah penyimpangan mereka karena mereka menggunakan dalil-dalil sama dari Al-Qur'an. Tetapi yang mereka fahami itu hanya bermodalkan bahasa saja tanpa memahami maknanya. Mereka menggunakan ayat-ayat ancaman, secara lahiriah memang enggak ada kata syafaat. Ingatlah pada hari di mana seseorang tidak ada pembela, syafaatnya tidak diterima, enggak mendapatkan pertolongan. Maka menurut mereka ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya enggak ada syafaat. Tetapi ini adalah pernyataan-pernyataan batil, syubhat yang bisa menyimpangkan pemikiran kaum muslimin dari akidah yang benar. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan di antara macam-macam syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimiliki pula oleh nabi-nabi yang lainnya dan orang-orang mukminin, begitu juga orang-orang yang mati syahid ya atau para syuhada. Semuanya sudah dijelaskan ya di pertemuan yang lalu. Begitu juga tentang macam-macam syafaat sudah selesai ya. Macam syafaat sudah selesai. Jadi syafaat yang musbatah atau manfiyah, syafaat yang ditetapkan, kemudian syafaat yang diingkari, yang dinafikan. Begitu juga syafaat yang ditetapkan ya. Ada yang syafaat umum, ada syafaat khusus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah disampaikan ya di pertemuan yang lalu. Kalau syafaat yang dimiliki atau syafaat yang umum yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya, begitu juga dimiliki oleh orang-orang mukmin atau orang-orang yang para syuhada atau mati syahid. Di antaranya ada berapa itu? Ada yang ingat enggak? Ada berapa? Syafaat yang umum. Ada yang ingat enggak? Salah satunya atau tiga saja? Ya. Jadi syafaat yang umum, syafaat yang dimiliki Rasulullah, dimiliki juga oleh nabi-nabi yang lainnya, dimiliki juga oleh kaum mukminin yang lainnya, yaitu adalah syafaat diangkatnya derajat sebagian penghuni surga. Dalilnya apa hadisnya? Ingat hadisnya? Hadisnya hadis Abu Salamah ya. Hadis Ummu Salamah afwan. Hadis Ummu Salamah ketika wafatnya Abu Salamah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa darajatahu ya. Wakhlufhu fi akibihi minal ghabirin waghfir lana walahu wafsah lahu waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi ya wa nawwir lahu fi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan
Abu Salamah ketika wafat, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, yaitu siapa? Abu Salamah. Warfa' darajatahu, dan angkatlah derajatnya. Wakhlufhu fi akibihi minal ghabirin, dan berikanlah penggantinya bagi anak-anaknya. Allahumma gfir lahu walana, ya Allah ampunilah, Allahumma gfir lana walahu, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah Abu Salamah, ya. Dan seterusnya itu hadis di antara syafaat yang dimiliki Rasulullah dan dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya, ya, nabi-nabi yang lainnya. Kalau yang dimiliki nabi khusus saja ada berapa syafaat itu? Ini dimiliki cuma sama nabi aja, enggak dimiliki sama yang lain. Ada 3 ya. Yang satunya adalah syafaatul uzma. Yang syafaatnya kapan syafaatul uzma itu? Di padang mahsyar. Kemudian syafaat orang-orang mukmin yang sudah dihisab agar disegerakan masuk surga. Ini hanya dimiliki Rasulullah. Yang ketiga yaitu syafaat yang khusus, yaitu yang dimiliki hanya Rasulullah, yaitu syafaat yang diberikan kepada pamannya Ali bin Abi Thalib berdasarkan hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka?" Fayaqul qala na'am huwa fi dhahdari fin nar laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Itu di antara hadis yang menjelaskan bahwasanya syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib, yaitu untuk diringankan siksanya, ya, sebagai jasa kepada pamannya Abu Thalib, senantiasa melindunginya dan senantiasa marah apabila ada yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan yang selanjutnya setelah kita mengetahui definisi syafaat, kemudian juga pembagian tentang syafaat, ya. Dalil-dalil syafaat sudah kita jelaskan, ya. Maka di akhir kajian kita, mudah-mudahan hari ini selesai tentang syafaat, ya. Maka setelah tahu definisi dan yang lainnya, maka bagi kita, ya, wajib harus mengetahui kiat-kiat seseorang agar dia mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat atau sebab atau tata cara yang bisa yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ahli tauhid, yang memiliki ketauhidan yang kokoh, yang memiliki ketauhidan yang kuat, yang memiliki ketauhidan yang benar di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan, salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya, manusia yang paling bahagia, yang paling bergembira pada hari kiamat dengan syafaatku, yaitu adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari dasar hati yang paling dalam. Artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar mengucapkannya, tetapi dia tahu maknanya, dia tahu konsekuensinya, dan dia mengamalkan kalimat tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Itu diantara salah satu kiat, ya, agar seseorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasannya sudah dijelaskan, ya, di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian di antara kiat yang kedua, ya, agar seseorang bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, kemudian mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, ya. Membaca, lebih bagus lagi menghafal, kemudian mentadaburinya dan dia mengamalkannya. Itu di antara kiat seseorang agar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, ya, bacalah, tadaburi, hafalkan, amalkan. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, mengamalkannya, mentadaburinya,
Ya, ya'ti yaumul qiyamah. Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat kepada orang yang senantiasa membacanya, kepada orang yang senantiasa mengamalkannya, mentadaburinya. Sebagai apa? Sebagai syafi'an lahu, syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Ya, baca Al-Qur'an itu lebih bermanfaat. Ya, sehari kalau misalkan malas-malasnya ya sejam udah bagus ya. Apalagi lebih dari itu lebih bagus lagi. Atau setelah sholat subuh ya, sebelum zikir pagi dan petang baca ya, berapa lembar gitu ya, berapa ayat, berapa lembar itu bagus ya. 1 atau 2 apalagi langsung diamalin ya. Itu lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus sebagai cara kita untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara kiat seseorang untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa puasa. Yang memperbanyak dalam hidupnya itu puasa, baik sunnah ataupun wajib. Ya. Dia perbanyak puasa dalam kesehariannya, baik sunnah ataupun wajib, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa sunnah kan banyak ya, Senin Kamis, puasa Daud, Ayamul Bid. Ya banyak lah ya. Banyak puasa-puasa yang memang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya. Coba terus. Longgar. Ini aja lah. Longgar. Puasa sunnah, puasa wajib ya. Dulu pernah dijelasin ya di pertemuan sebelumnya tentang puasa Ramadan. Puasa wajib ada berapa? Ada 5 apa 4? Ada 5 apa 4? 3 ya. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa karena sebab ya, yaitu qada, puasa qada. Yang ketiga puasa karena mewajibkan kepada diri sendiri, yaitu adalah puasa nadar ya. Jadi ada 3. Puasa wajib itu ada 3. Ya, wajib karena waktunya, wajib karena sebab, wajib karena mewajibkan diri sendiri. Ya. Ya, perbanyak puasa. Orang yang banyak puasa itu itulah salah satu sebab ya seseorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, As-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Kedua-duanya akan menjadi syafaat bagi seseorang pada hari kiamat. Fayaqulul Qur'an, fayaqulus saum atau siyam, maka saum ini akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manatuhu ta'ama wasyahwati bin nahar. Aku telah menahannya, orang tersebut dengan puasa tersebut menahan dari untuk makan, menahan untuk mengikuti syahwatnya. Fasafini fi, maka berikanlah syafaat kepadanya. Ini saum yang berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Begitu juga Al-Qur'an berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa membacanya, bagi orang yang senantiasa mengamalkannya dan mentadaburinya. Maka Al-Qur'an mengatakan apa? Ay Rabbi manatuhun nauma bil laili. Wahai Rabbku, aku telah menahannya, menahan orang tersebut dari tidur di malam hari untuk membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaat kepadanya. Fayusaffa'an, kedua-duanya memberikan syafaat. Kepada siapa? Orang yang senantiasa berpuasa, memenuhi sering melakukan puasa baik wajib ataupun sunnah karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa membaca Al-Qur'an dan dia mentadaburi dan mengamalkannya apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ya, ini yang ketiga. Sengaja dikebut biar selesai. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, yang bisa mendatangkan atau sebab mendatangkan syafaat bagi seseorang itu, yang keempat adalah anak yang soleh. Ya. Jangan dikira punya anak soleh itu bukan hanya sekedar indah saja dipandang mata. Anak soleh ini bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya, siapa yang bisa memberikan pertolongan kecuali syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Di antara syafaat yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia memiliki anak soleh. Ya, jangan dianggap sepele. Ya, mendidik anak itu memang sulit. Untuk menjadi soleh itu memang sulit. Ya, apalagi kalau bapaknya nggak soleh-soleh kayak kita ini gitu kan. Ya, saya maksudnya memang sulit ya. Yang sulit seperti itu. Tapi itu buahnya sangat luar biasa. Kenapa? Ya, hadisnya kita tahu semua. Kalau kita wafat, anak bisa mendoakan. Justru dari doa itulah menjadikan anak tersebut bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajatal 'abd." Ya. Darajata lil 'abdi fil jannah. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya seorang hamba yang soleh di surga kelak. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aina li hadhihi?" Apa yang menjadikan aku diangkat derajat ini ya Allah? Ya Rabb, apa yang menjadikan aku derajat ini terangkat, apa yang menjadikannya? Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, bil istighfar, bi istighfari waladika laka. Karena doa anakmu yang senantiasa memohonkan ampunan untukmu. Ini hadis Nabi SAW menjelaskan. Orang tuanya nggak tahu apa-apa. Dia di surga ketika itu tiba-tiba langsung diangkat derajatnya di surga yang, ya katakanlah yang mungkin derajatnya di bawah, kemudian diangkat derajatnya ke atas lagi. Orang tuanya mengatakan, apa yang menjadikan aku diangkat ini? Dia nggak tahu kalau anaknya senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, doakanlah orang tua itu dikala orang tua masih hidup ataupun sudah tiada. Banyak-banyak berdoa kalau kita memang sayang kepada orang tua kita masing-masing. Karena doa yang kita panjatkan itulah yang akan memberikan syafaat bagi orang-orang tercinta. Bistighfari waladika laka. Karena istighfar anakmu senantiasa memohon ampunan untukmu, itulah yang menjadikan engkau diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doakan ya. Minimal kita bisa mendoakan kedua orang tua, apalagi orang tua masih ada gitu ya. Berbakti, berdoa ya, apalagi kalau orang tua sudah tidak ada, perbanyaklah berdoa untuknya ya, supaya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara poin yang keempat yang menjadikan seseorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima, di antara kiat-kiat seseorang agar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kelima itu adalah manusia yang berkumpul untuk menyolatkan seorang mayat yang dia wafat di atas tauhid. Ya, orang-orang berkumpul untuk menyolatkan seorang muslim yang wafat di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan kalau ada orang yang wafat itu, bahkan mungkin di kita itu rata-rata biasanya orang-orang pada umumnya di kita, orang-orang awam itu salah satu tujuan ibadah haji itu kan pengen wafat di sana gitu kan. Kan seperti itu. Kalau kita tanya kenapa pengen wafat di sana, pasti jawabannya ingin disolatkan banyak orang, ingin didoakan banyak orang. Kenapa? Karena dia tahu doanya orang-orang yang menyolatkan dia itulah yang menjadikan dia mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus sedih. Ya, ngeri kalau ada orang yang ketika wafat orang bahagia dengan wafatnya kita. Makanya dulu saya pernah sampai sekarang itu saya terngiang-ngiang, ada guru saya dulu, salah satu guru saya di pesantren itu bilang ke saya itu, kamu kalau pulang ke kampungmu, jadilah orang yang orang lain itu sedih dengan kepergianmu dan bahagia dengan kedatanganmu. Artinya apa? Kalau kita nggak ada, mereka sedih, mereka mendoakan, dan mereka harus menjadikan orang yang bahagia ketika kedatanganmu. Ya, banyak orang yang selama ini ya dengan wafatnya orang tersebut ada orang yang bahagia, ya kan? Ada orang yang bahagia, nauzubillah min dzalik. Bahkan ketika ada wafatnya seseorang, ya mau tokoh apapun itu, bahkan ada sebagian orang alhamdulillah, ya kan? Ada yang komennya akhirnya, di statusnya itu akhirnya. Wah, ini sebuah musibah dalam kehidupan seseorang. Kita wafat itu membutuhkan doa orang lain, ya, membutuhkan orang lain sholat
menyolatkan kita ketika wafat, itulah sebagai salah satu sebab kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, ya, "Ma min rajulin muslimin," ya, tidaklah seorang muslim yamutu fayakumu ala janazatihi. Kemudian orang muslim itu wafat. Fayakumu ala janazatihi sab'una rajulan la yasyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu lah. Tidaklah seorang muslim itu, muslim atau muslimah, dia wafat. Fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan. Maka berdirilah orang menyolatkannya 40 orang. Yang mana 40 orang tersebut la yasyrikuna billahi syai'an. 40 orang tersebut tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa syafa'ahumullahu lahu, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Nah, ini selain keutamaan orang yang menyolatkan, sama intinya semuanya tauhid. Dengan tauhid orang bisa apa? 40 orang dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak meminta syafaat kepada selain Allah. Itulah yang menyebabkan orang yang wafat tersebut yang kita salatkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu diantara poin-poin. Ya, sebetulnya banyak, ya. Itu diantara saja. Ya, nanti bisa ya kita cek-cek lagi dalam kitab-kitab tentang syafaat, karena banyak, ya, kitab yang membahas tentang syafaat ini saking pentingnya. Yaitu diantara poin-poin yang bisa mendatangkan syafaat, ya. Yang kelima, ya, banyaklah sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu diantara diantara cara sebab agar kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita setelah adzan itu sering berdoa, kan? Ya, berdoa. Kalau kita bacanya memahami maknanya, salah satunya apa? Supaya kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu 5 poin, ya, diantara kiat-kiat agar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain hal yang bisa mendatangkan syafaat, maka di sana juga ada hal yang bisa menghalangi seseorang dari syafaat. Nah, inilah dakwah Islam. Inilah dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inilah penjelasan para ulama sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka kalau dakwah menjelaskan keutamaan, menjelaskan juga yang merusaknya, menjelaskan tauhid, menjelaskan syirik, menjelaskan sunnah, menjelaskan bid'ah, memberikan kabar baik, memberikan juga kabar buruk. Ini dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah tidak hanya sekedar menjelaskan tentang keutamaan saja. Dakwah Rasulullah tidak hanya sekedar menjelaskan keutamaan beramal, enggak. Dakwah Rasulullah tidak hanya menceritakan tentang kegembiraan saja, enggak. Tetapi menceritakan keburukan, menceritakan sesuatu yang dilarang agar kita supaya tahu dan tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, inilah dakwah Rasulullah. Ya, jangan ngasih seneng aja terus. Ini kalau ngelakuin ini, kalau ngelakuin ini, tapi dia nggak pernah menjelaskan tentang pelarangan. Ini dakwah yang sebagian ulama mengatakan dakwah yang keliru, harus balance, harus seimbang. Nih, kalau kamu ngelakuin ini pahalanya surga misalkan. Kalau kamu ini berarti neraka. Jangan bilang gini terus, ini kamu surga nih, ini dapat ini nih, ini dapat ini, tapi dia nggak pernah menjelaskan tentang keburukan, kejelekan yang bisa menghilangkan amalannya. Ya, makanya Hudzaifah bin Yaman beliau mengatakan apa? Kana nas yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khair. Dulu manusia itu banyak yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah bin Yaman, apa dulu orang itu kebanyakan menanyakan tentang kebaikan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu keburukan, berbeda dengan yang lainnya. Apa tujuannya? Makhafatan an yurdikani. Aku takut aku terjerumus kepadanya, jadi aku tanyakan. Inilah dakwah Rasulullah basyira wa nadhira. Menceritakan, menjelaskan faidah, keutamaan, menjelaskan juga peringatan yang bisa mengurangi keutamaan. Harus balance, ya. Itulah dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya jangan tauhid terus, tapi kesyirikan juga harus dijelaskan.
Jangan yang baik terus, yang buruk juga harus dijelasin. Ya. Makanya di sana ada kiat-kiat selain yang mendatangkan syafaat, ada juga hal-hal yang menghalangi seseorang mendapatkan syafaat. Ya, yang pertama adalah lawannya daripada tauhid, adalah kesyirikan. Dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang wafat sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah mah dosa besar, udah mah zalim besar, udahlah paling yang dimurkai, udahlah pelakunya adalah manusia yang paling buruk di dunia ataupun di akhirat, dia tidak lagi mendapatkan syafaat. Yaitu orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta syafaat kepada orang-orang yang memang dia bisa jadi orang yang tidak mendapatkan izin syafaat. Ya, berdoalah kepada Allah, meminta syafaat langsung kepada Allah. Ngapain kita harus menggunakan perantara yang lainnya? Berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku langsung, kata Allah Subhanahu, aku akan mengabulkannya. Harus yakin, harus percaya. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ya, ngapain kita harus menggunakan perantara-perantara yang lain, yang mana yang kita gunakan perantara juga belum tentu dia juga mendapatkan syafaat, kan gitu ya. Jadi hal yang pertama yang menghalangi itu adalah kesyirikan. Kemudian hal yang kedua, ya, yang menghalangi seseorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah pemimpin yang zalim serta penipu, dan dia ghalin fid din, dan dia berlebih-lebihan dalam agama. Makanya Nabi SAW menjelaskan, rajulan min ummati la yanaluhuma syafaati yaumal qiyamah sultanun dulumun wa ghasyum wa akhar ghalin fid din mariku fih. Kata Nabi SAW menjelaskan, ada dua orang dari umatku la yanaluhuma syafaati yaumal qiyamah. Dua orang tersebut tidak akan mendapatkan syafaat dari aku pada hari kiamat. Sultanun dulumun wa ghasyum, adalah seorang pemimpin yang zalim dan dia berdusta. Wa akhar ghalin fid din mariku fi, serta orang yang berlebih-lebihan dalam masalah agama. Ya, agama ini sudah diatur, nggak perlu kita lebihkan, nggak perlu kita kurangi. Ngapain harus dilebih-lebihkan? Yang ada saja kita semuanya belum mengamalkannya. Ngapain harus ditambah-tambah? Yang ada saja kita banyak yang nggak tahu. Yang ada saja banyak kita nggak mengamalkannya, ya. Nggak perlu kita mengurangi atau menambahkan sesuatu yang memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, ya. Kemudian yang ketiga, yang menghalangi seseorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah orang-orang yang gampang melaknat tanpa aturan. Gampang melaknat tanpa aturan. Tapi afwan ini ya. Dulu kalau di afwan tapi ya, maaf, di Timur Tengah itu orang sana itu orang-orang yang jahil lah, bisa katakan jahil, ya, kurang memahami dalam masalah agama. Mereka kalau berantem itu suka melaknat, saling melaknat. Misalkan berantem langsung dia melaknat orang tuanya. Melaknat dia itu kan serampangan gitu ya, mudah melaknat orang lain tanpa aturan. Kalau di sini nggak ada mungkin ya, orang berantem langsung melaknat orang tuanya. Saya sih belum menemukan kalau di kita. Kalau di Timur Tengah kadang-kadang berantem sedikit melaknat orang tuanya, melaknat dia orangnya, ya macam-macam. Orang yang mudah melaknat, ya, melaknat tanpa aturan, itulah yang tidak akan bisa memberikan syafaat. Di antara penghalang orang mendapatkan syafaat. Ya. Makanya Nabi SAW itu ya bersabda dalam sebuah riwayat, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Orang-orang yang sering melaknat tanpa aturan itu la yakununa syuhada, mereka tidak akan bisa menjadi saksi, dan mereka juga tidak akan bisa memberi syafaat yaumal qiyamah pada hari kiamat. Ya, hati-hati, jangan gampang melaknat. Apalagi sekarang zaman media sosial, orang gampang terpancing gitu ya. Orang gampang lah mudah mengutarakan apapun yang ada di pikirannya. Hati-hati, jangan sampai kita mudah melaknat ya, kecuali yang memang sudah dalam syar'i, dalam koridor syar'i memang
orang-orang tersebut atau makhluk-makhluk tersebut terlaknat seperti setan, iblis. Ya enggak apa-apa kita mengatakan laknatullah alaihim. Ya, orang-orang makhluk-makhluk terkutuk. Ya, sebagai apa? Sebagai salah satu hukuman ya tercelanya orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara 3 poin yang menjelaskan tentang penghalangnya seseorang mendapatkan syafaat. Ya. Hal yang terakhir ya dikebut sengaja ya biar selesai biar nggak ada yang keempat kepanjangan kan ya. Kemudian yang terakhir bahwasanya manusia itu ya sebagaimana di awal sudah dijelaskan ada 3 golongan ketika memahami syafaat. Golongan yang pertama adalah yang mengingkari syafaat adalah Mu'tazilah, Khawarij dan Zaidiyah, salah satu kelompok daripada aliran Syiah. Mereka mengingkari tentang syafaat. Mereka mengatakan apa? Pelaku dosa besar itu atau penghuni neraka itu ya udah selama-lamanya. Mereka tidak akan pernah keluar meskipun dengan syafaat ataupun yang lainnya. Akhirnya apa? Mereka mengingkar. Ini adalah Mu'tazilah dan Khawarij dan Zaidiyah. Kemudian kelompok yang kedua yaitu adalah kelompok yang berlebih-lebihan dalam memahami syafaat, di antaranya ya kaum sufi. Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam masalah syafaat. Artinya apa? Mereka mengatakan pemimpin-pemimpin mereka ya mungkin mengatakan yang mereka menganggap wali, gurunya. Mereka menentukan bahwasanya mereka bisa memberikan syafaat. Padahal syafaat tidak pernah bisa kita tentukan kecuali atas izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin la yanfa'u syafa'atuhum illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Tidak ada yang bermanfaat syafaat bagi seseorang kecuali apa? Illa min ba'di ayyadana Allahu lahu liman yasha wa yarda. Kecuali syafaat itu akan muncul, akan diberikan kepada seorang, kepada siapa? Orang yang diizinkan dan diridhoi. Kita enggak bisa menentukan bahwasanya si A, si fulan, si B bisa memberikan syafaat, enggak ada. Yang jelas bisa memberikan syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah dijelaskan. Ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut, dengan lirih, ya, dengan lemah lembut minta kepada Allah syafaatnya. Qulillahi syafa'atu lillahi jami'a, dalam surat Az-Zumar dijelaskan. Tidak ada yang mampu atau bisa memiliki syafaat kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang berlebih-lebihan ya meminta kepada selain Allah. Ya maaf gitu ya, meminta kepada yang sudah wafat dan sebagainya. Ya, nanti kita jelaskan lebih rinci lagi. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah kelompok pertengahan. Mereka tidak menafikan syafaat secara mutlak dan mereka tidak berlebih-lebihan dalam mengimani atau dalam masalah syafaat. Siapa itu? Adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tengah-tengah, enggak menafikan, enggak juga berlebih-lebihan. Yaitulah siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu 3 kelompok. Adapun Mu'tazilah ini, lanjutin aja sedikit ya, biar enggak diterusin, sedikit aja. Mu'tazilah ini, ya, apa yang mereka yakini ini, ya, bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesepakatan para sahabat, ulama-ulama terdahulu, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam 4 madhab, mereka meyakini bahwasanya seorang muslim pelaku dosa besar, mereka akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang dia terjerumus kepada dosa besar, dia akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi orang-orang Mu'tazilah mengingkari. Mereka mengatakan apa? Di akhirat kelak yang penghuni surga enggak bakalan ke neraka. Yang penghuni neraka enggak bakalan ke surga. Inilah penyimpangan mereka. Penyimpangan Mu'tazilah dan Khawarij ketika memahami syafaat. Ya, ketika memahami syafaat. Kenapa? Karena mereka menggunakan dalil-dalil sama dari Al-Qur'an. Tetapi yang mereka fahami itu hanya bermodalkan bahasa saja tanpa memahami maknanya. Mereka menggunakan ayat-ayat ancaman, secara lahiriah memang enggak ada kata syafaat. Contoh misalkan ya, dalam surat Al-Imran ayat 192.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaitah wa ma lidzalimina min ansar. Ya Rabbku, innaka man tudkhilin nar faqad azaitah. Ya Rabbku, orang yang engkau masukkan ke neraka sesungguhnya mereka sudah engkau hinakan. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Nah, menurut Mu'tazilah, menurut Khawarij, berarti ini dalil yang masuk neraka tidak akan keluar. Ini syubhat mereka. Ya, syubhat mereka. Bahkan mereka menggunakan dalam surat Al-Baqarah ayat 48 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'an walam yuqbala minhu syafa'ah walam yuqbala minha syafa'atun wala yukhadhu minha adlu walahum yunsarun. Ingatlah pada hari di mana seseorang tidak ada pembela, syafaatnya tidak diterima, enggak mendapatkan pertolongan. Maka menurut mereka ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya enggak ada syafaat. Tetapi ini adalah pernyataan-pernyataan batil, syubhat yang bisa menyimpangkan pemikiran kaum muslimin dari akidah yang benar. Kenapa? Ya, ini sudah dibantah. Nah, sudah dibantah. Di antaranya, ya, Ajuri. Ya, beliau menjelaskan secara panjang lebar, tapi singkatnya, beliau mengatakan apa? Setiap orang yang dia mendustakan syafaat, ya, yang dia mendustakan syafaat, ya, dia mendustakan syafaatnya Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengingkari atau mengisi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia mencomot ayat-ayat, mengambil ayat-ayat yang dikhususkan untuk orang kafir diberikan kepada orang mukmin. Yang mana ayat tadi itu khusus orang kafir, mereka tidak ada pertolongan. Orang-orang musyrik, tetapi dia ambil gunakan untuk orang mukmin yang beriman, yang bertauhid. Ini keliru. Dan mereka tidak pernah memahami ayat-ayat yang banyak atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ummati yaumal qiyamah lil kabair, ya. Bahwasanya syafaatku pada hari kiamat kelak itu untuk siapa? Li ahlil kabair, untuk orang-orang yang dia beriman tetapi mereka terjumus melakukan dosa besar. Bangga membaca hadis itu. Bahkan ada sebuah kisah yang dijelaskan, ya, oleh Talak bin Habib. Beliau mengatakan apa? Aku adalah orang yang paling kuat yang mendustakan syafaat. Sampai aku dipertemukan dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika aku bertemu dengan Jabir, dia tahu aku ini mendustakan syafaat dan aku membacakan ayat-ayat yang aku tahu tentang kekalnya orang penghuni neraka. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan apa? Apakah engkau lebih pandai daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Talak bin Habib mengatakan, tidak. Ya, tidak. Justru engkaulah lebih paham Al-Quran dan Sunnah daripada aku. Kata siapa? Kata Talak bin Habib. Kemudian Abdullah bin Jabir mengatakan apa? Sesungguhnya ayat-ayat yang engkau ucapkan, yang engkau bacakan adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang musyrik. Jadi ayat yang tadi yang digunakan dalil oleh Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, orang-orang yang menentang, mengingkari tentang syafaat adalah ayat-ayat yang itulah dijelaskan untuk balasan kepada orang kafir, orang musyrik, bukan kepada orang mukmin. Orang mukmin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan yang dia miliki, ya. Jelas ya? Jelas lah ya, udah adzan. Enggak apa-apa, poin yang selanjutnya nanti sajalah. Selanjutnya, inilah yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.